Shalom. Saya bersyukur dapat melayani dan berjumpa dengan Pak Yongki dan BMC New York. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan. Hidup dituntun Tuhan. Hidup dituntun Roh Kudus. Ini sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kalau kita sudah diselamatkan, kita dipimpin terus oleh Roh Kudus setelah kita dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup kita terus maju lagi selangkah karena kita menuju kemana? Ke sorga. Kalau mau ke sorga harus hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup mau dituntun oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Menikmati kebaikan-kebaikan yang kita akan alami setiap hari. Karena ini janji Tuhan. Banyak orang hanya mau masuk surga. Tapi banyak orang tidak mau dituntun. Aku bisa jalan sendiri. Oh, tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa masuk ke surga. Kita harus hidup diperbarui, hidup berkenan, dan hidup betul-betul serupa, segambar dengan Kristus. Mari kita belajar. Bagaimana orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan mengalami tuntunan Tuhan. Yang pertama adalah ketaatan. Nah, saudara mau taat? Padahal taat itu T-A-A-T. Dibalik lagi T-A-A-T. Tapi banyak orang tidak mau melakukan. Tapi saya percaya BMC New York mau melakukan ketaatan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita buka Yesaya 50 ayat 4 mengatakan, kita baca sama-sama ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid dengan perkataan, aku dapat memberi semangat baru kepada yang letih lesu. Setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kalau kita minta tuntunan Tuhan dan kita akan mengalami tuntunan Tuhan, kita harus mendekat. Bagaimana bisa dituntun kalau tidak pernah dekat? Nah, bagaimana bisa dekat? Kalau kita tidak pernah mendengar suara Tuhan, kita harus dekat dan mendengar suara Tuhan setiap pagi. Nah, pagi itu enak-enaknya orang tidur. Apalagi menjelang pagi. Betul? Jam 3, jam 4. Kadang-kadang kita dibanguni Tuhan ya. Ayo. Tuhan itu sebetulnya kita dibangun itu Tuhan tuh pingin ngomong-ngomong dengan kita. Tapi seringkali kita nggak belajar taat. Mari, kalau mau mendapat tuntunan Tuhan, setiap hari, setiap pagi, kita buka telinga kita. Mau dituntun oleh Roh Kudus. Karena apa? Setiap pagi
kita dipertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Contohnya Ishak. Waktu Ishak mengalami kekeringan, mengalami masa krisis di negerinya, dia mau pergi ke Mesir seperti ayahnya waktu itu pergi ke Mesir, Abraham. Tapi saat dia mulai tanya kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, apa yang terjadi? Kita buka Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Kejadian 26 ayat 2 dan 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada Ishak. Dikatakan, serta berfirman, pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu akan dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikarkan kepada Abraham ayahmu. Ya, Ishak disuruh tinggal di tempat. Ya, dikatakan Ishak jangan pergi ke Mesir. Saudara, ketaatan dibutuhkan. Waktu Ishak mau pergi ke Mesir, seperti saudara kalau sudah siap-siap mau pergi, terus ada firman katakan, jangan pergi. Saudara pasti katakan, nggak bisa Tuhan, aku sudah janjian mau pergi. Tapi Ishak ini mendengar dengan taat. Jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Belum tahu loh negerinya. Ini loh, ketaatan itu harus berjalan dengan iman. Percaya. Dikatakan ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau. Sudah disertai dan memberkati engkau. Dan sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikarkan kepada Abraham ayahmu. Di tengah jalan suruh berhenti, nggak usah ke Mesir, tinggal lo di situ. Nah, suruh tinggal di situ. Nah, biasanya Ishak ini kerjaannya apa, saudara? Berternak, angon, berternak. Orang biasa berternak disuruh alih profesi, alih pekerjaan, suruh nabur. Belajar taat itu memang tidak gampang. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, Tuhan yang memampukan kita untuk taat. Oh, enggak biasanya megang cangkul, suruh nabur. Kan bercocok tanam itu harus nabur, harus
tanahnya harus digemburkan dulu. Nah, tapi Ishak taat. Nah, ini loh. Kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Kita harus diam. Kita harus diam dan ketahui bahwa akulah Allah. Bahwa aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah, ketahuilah. Dalam Mazmur 46 ayat 10. Diamlah, ketahuilah. Sekali lagi, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kalau kita percaya, sampai firman Tuhan di Mazmur menegaskan, diamlah, manutolah, nurutolah. Nggak gampang loh orang nurut itu. Semua punya ego. Betul? Nggak gampang. Seperti saya disuruh pindah dari Surabaya, kota Surabaya ke kota kecil Jombang. Itu nggak gampang. Nggak gampang, saudara. Secara manusia, wes enak-enak di Surabaya, kok disuruh pindah ke Jombang, kota kecil, kota yang nggak banyak orang nggak suka. Pak Yongki enggak ada waktu ke Jombang. Soalnya kotanya kecil. Ya. Tapi puji Tuhan. Belajar taat itu. Suruh diamlah dan ketahuilah. Dari hasil ketaatan. Ini loh. Kita lihat dari ketaatan itu ada hasilnya. Dari ketaatan, Tuhan membuat semuanya berhasil. Anak cucu mengalami keberhasilan. Siapa yang membuat? Tuhan yang membuat. Saya tidak pernah mikir. Terbesit dalam pikiran saya. Anakku bisa ke Amerika. Tidak ada keinginan. Duwe sopo. Uangnya siapa bisa ke Amerika? Tapi karena ketaatan, Tuhan bisa membuat semuanya berhasil. Samuel, Lukas, Lydia, Lili, anak cucu kami semua. Bahkan Tuhan memberikan cucu cicit. Ya, Makco ini, Makco. Cicit 3 sudah. Ini kemurahan Tuhan. Ya. Siapa yang membuat itu? Ya Tuhan. Modalnya cuma T-A-A-T. Loh, saya awal pindah ke Jombang itu nangis. Siapa sing kerasan? Ayo, saudara dari kota besar pindah ke kota kecil. Karena taat. Sampai dimarah sama Pak Eno. Kalau sudah niat ya sudah, enggak usah nangis. Tuhan itu baik, memberi penghiburan. Sehingga saya percaya dari ketaatan itu. Orang suruh diem. Ketahuilah, akulah Tuhan. Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tapi memang butuh waktu. Saya boleh melihat dengan berjalannya waktu. Saya suruh pindah tahun 89. Terus 90 mulai menetap.
akhirnya tahun 2000 saya boleh melihat kuasa Tuhan mulai bekerja. Inilah Tuhan kita. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai kita nggak taat. Juga soal, maaf saudara, soal keuangan. Soal keuangan, Tuhan katakan berilah 1/10 milikmu masuk ke rumah Tuhan. Maaf saudara, saya minum dulu ya, boleh ya. Terima kasih. Saudara, ketaatan itu menghasilkan berkat. Saudara, jangan pikir memberi perpuluhan itu, memberi persembahan perpuluhan itu mengembalikan milik Tuhan. Itu belajar taat. Tuhan tidak melihat uang saudara. Tapi Tuhan melihat saudara memberi dengan sukacita. Janji Tuhan apa? Tuhan buka tingkap-tingkap langit sehingga kita berkelimpahan. Dan Tuhan akan menghardik segala belalang-belalang pelahap. Bahkan kita akan disebut orang yang berbahagia. Jangan sampai kita nggak taat. Yang kedua, kalau kita mau mengalami tuntunan Roh Kudus, tuntunan Tuhan, belajar membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tuh adalah Allah sendiri. Tuh dibaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan, maaf, saya lompati, sudah baca semua? 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, bisa keluar ayatnya? Ya. Kita belajar baca firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16. Mengapa firman Tuhan harus kita baca? Ayo baca sama-sama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang mau benar, ya harus dididik. Karena kita dulu enggak ngerti. Kita harus diajar. Kita harus tahu ini salah. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus perbaiki kelakuan. Bahkan mendidik orang dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam firman Tuhan pasti berbuah. Pohon aja ditanam pasti berbuah. Betul? Pasti berbuah. Ayo kalau dipupuk, disirami. Begitu juga kalau hidup kita. Baca firman setiap hari. 1 pasal. Paling sedikit 1 pasal. 5 pasal boleh. Lebih baik. Tapi kita ambil ayat mana yang menjadi rema.
Jangan cuma baca seperti baca koran, tapi kita harus betul-betul membaca dengan teliti. Dengan sampai diucapkan sehingga telinga kita mendengar, sehingga timbul iman. Nah, contohnya kita buka Amsal 12 ayat 13. Amsal 12 ayat 13 mengatakan, orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya. Tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Saudara lihat, krisis terjadi di mana-mana. Tapi puji Tuhan, orang benar dapat keluar dari kesukaran. Kita bersyukur loh bisa makan, bisa minum. Banyak orang mengalami kesukaran. Dan kita mungkin juga bukan hanya menjadi orang benar yang dilepaskan dari kesukaran, tapi dikatakan di dalam Ayub 5 ayat 17 sampai 12, setelah kita mengerti firman Tuhan, kita dididik, kita diajari, dikatakan Ayub 5 ayat 17 sampai 22 dikatakan, sesungguhnya, berarti sungguh-sungguh, berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membeban. Dia yang memukuli, tetapi tangannya menyembuhkan pula. Dari 6 macam kesesakan, saudara pernah mengalami kesesakan? Oh, orang kalau mengalami kesesakan, dadanya itu rasanya penuh sampai nafas saja enggak bisa. Betul? Pernah mengalami? Pasti semua orang pernah mengalami. Dikatakan dari 6 macam kesesakan, engkau diluputkan. Dan dalam 7 macam, engkau tidak kena malapetaka. Janji Tuhan, firman Tuhan, kenapa harus kita baca? Karena ada janji yang pasti. Dikatakan ayat 20, pada masa kelaparan, engkau dibebaskannya dari maut. Dan pada masa perang dari kuasa pedang. Ayat 21, dari cemeti lidah engkau terlindung. Apa arti cemeti lidah? Ada kutuk-kutuk, sumpah serapah dari orang yang memberikan tanpa sebab itu kita bisa diluputkan. Asal kita ucapkan firman. Firman katakan, kita diberi kunci kerajaan Allah. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kalau kita percaya, kita cabut kutuk-kutuk sumpah serapah apapun juga. Terjabut di sorga. Terjabut juga di bumi. Ini janji Tuhan. Bahwa dari cemeti lidah engkau terlindung. Dan bila kau tidak usah takut bila kemusnahan datang. Tidak usah takut menjadi orang benar yang dipelihara oleh Tuhan. Pasti dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan.
dan binatang liar tidak akan kau takuti. Puji Tuhan. Kita diluputkan. Karena Tuhan Allah kita, Allah yang mengasihi kita. Asal kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kita mau dituntun Tuhan, dituntun Roh Kudus. Yang ketiga, tadi yang pertama apa? Ketaatan. Yang kedua apa? Baca dan belajar membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, miliki strategi Yusuf. Kenapa Yusuf dari penjara bisa dijadikan Perdana Menteri? Nah ini. Karena dia punya hikmat Allah. Waktu itu di negeri itu ada kelaparan yang hebat. Dan sebelum kelaparan itu terjadi, Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan. Fir'aun mendapat mimpi. Dan Yusuf bisa mengartikan mimpi. Ya, jadi makanya Yusuf strateginya apa? Dia tahu ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Sehingga dia ngambil strategi apa? Saat kita dilimpahi, jangan lupa menabung. Jangan lupa menabung. Ya. Jadi Yusuf menabung. Menabung apa? Mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir, di tanah Kanaan, yaitu uang pembayaran dari gandum yang dibeli mereka. Ya ini. Dan Yusuf jujur. Dikatakan Yusuf membawa uang itu dalam istana Fir'aun. Jujur. Menabung dan dia jujur. Dikatakan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Fir'aun. Nah, setelah uang di Mesir habis, semua orang ngadep Yusuf karena mau beli gandum, mau makan. Kami tidak punya uang. Ya, wes sekarang ternakmu bawa sini. Kudamu bawa sini. Dombamu bawa sini. Dikumpulkan lagi. Lembu sapi dibawa sini, keledaimu. Supaya mereka makan, ya dikasihkan. Orang kalau dalam keadaan lapar, bisanya punyanya apa dikasih, betul? Yusuf ini belajar menabung. Bukannya menabung, tapi Yusuf tetap bekerja. Tetap bekerja. Sehingga pada tahun kedua, setelah mereka mulai habis semua uangnya, ternaknya, dia mulai ngadakan, kasihkan, ya beri aku benih. Sadar. Tadinya waktu masih punya uang, wah males-males. Jangan sampai malas. Mari kita belajar. Tetap bekerja. Apa yang kita bisa kerjakan. Akhirnya mereka katakan, berikanlah kami benih. Supaya kami hidup dan jangan mati. Supaya tanah ini jangan menjadi tandus. Tadinya cuma minta gandum. Gandum, beli gandum, beli gandum. Selanjutnya mereka boleh sadar. Uangnya habis, semuanya habis, mulai kerja. Nah ini, kita belajar dari strategi daripada
Yusuf ini, akhirnya kita juga harus belajar menabur. Tidak berhenti menabur. Tetap melakukan firman Tuhan. Berdoa, menyembah kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara dengan cara ajaib. Nah ini loh. Ada ajaib. Ya, apa? Jangan lupa juga memberikan buah sulung. Yusuf ini tidak mau membeli tanahnya Iman. Karena imam itu adalah bagiannya dari Tuhan. Jadi tanahnya imam itu tidak menjadi milik Firaun. Mereka tetap mendapat tunjangan. Jadi saya percaya orang benar yang sungguh-sungguh hidup benar. Bukan hanya benar toh di pemandangan manusia. Tapi kita harus benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Mau tuntunan Tuhan, mau tuntunan Allah, mau tuntunan Roh Kudus, mari. Yang pertama kita harus taat. Yang kedua harus belajar baca firman. Namanya Kristen, tapi tidak tahu surat cintanya Yesus. Tidak tahu suratnya perjanjiannya Allah. Loh, kalau orang pacaran itu, kalau baca surat cintanya, wah sungguh-sungguh ya. Nah, sampai dibaca berulang-ulang, sampai suratnya lecek. Tahu lecek. Sampai kumal. Dibaca ulang-ulang. Ayo, pernah nggak ngalami gitu? Pasti ngalami. Kalau sekarang nggak pakai surat-suratan, pakai WA. Zaman dulu nggak ada WA, nggak ada HP. Adanya tulis surat Pak Pos, nunggu Pak Pos datang. Tapi kita sekarang bersyukur. Punya firman Tuhan, punya Alkitab, belajar, baca dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, kita memiliki strategi Yusuf. Yaitu apa? Menabung, bekerja, dan menabur. Beri, kamu akan diberi. Beri, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya percaya melalui firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati. Shalom.